Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kajian kita tentang ahadisu Ashri Dzul Hijjah, hadis-hadis seputar 10 awal bulan Dzul Hijjah wa ayyamit tasyrik dan hari-hari tasyrik. Kita telah sampai pada pembahasan hadis yang ke-6 tentang anjuran berkorban udhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, beliau mengatakan, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinina yudhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah 10 tahun dan beliau selalu berkorban. Akhrajahu Ahmadu wa Tirmidzi wa sanaduhu hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi dan sanadnya hasan. Hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, menunjukkan kepada kita tentang anjuran berkorban, yaitu menyembelih binatang ternak di waktu tertentu, yaitu hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan syarat-syarat tertentu. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya. 10 tahun beliau di Madinah tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Maka ini menunjukkan disyariatkannya ibadah kurban, anjuran untuk melakukan ibadah kurban, agar kita meneladani perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama telah bersepakat bahwasanya ibadah kurban disyariatkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Salatlah untuk Rabbmu termasuk salat Idul Adha. Dan menyembelihlah termasuk diantaranya adalah ibadah kurban. Ya. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini banyak sekali, baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrir, persetujuan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan para ulama juga telah bersepakat, ya, seperti dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, juga dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwasanya para ulama sepakat tentang disyariatkannya ibadah kurban, tidak ada perselisihan di kalangan mereka, dan bahwasanya ibadah kurban termasuk syiar di antara syiar-syiar Islam. Ya, maka hendaknya bagi kita semuanya untuk menyemarakkan syiar Islam yang mulia ini. Hendaknya bagi kita untuk menyemarakkan syiar Islam yang mulia ini. Ya, jangan sampai kita lengah, lalai dari mengagungkan syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala ini. Maka bagi saudara-saudara kami yang memiliki kemampuan, diberi titipan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kami menghasung, kami memotivasi, ya, mendorong, khususnya untuk diri kami pribadi dan kepada semuanya, ayo kita semarakkan syariat ibadah kurban ini sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk kita semangat dalam menyemarakkan syiar di antara syiar-syiar Islam yang mulia. Taib,
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di balik syariat ibadah kurban tentu tersimpan maslahat yang sangat besar. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta kita. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan ibadah harta yang paling mulia adalah ibadah kurban. Ya, sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kita meneladani ya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagai bentuk kita berbagi keceriaan dan kegembiraan, manfaat ya dengan sesama manusia. Karena hari-hari Id dan hari raya hari-hari tasyrik ini adalah hari di mana kita dianjurkan untuk mengungkapkan kegembiraan, mengungkapkan keceriaan ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, idharu as-surur yaumal id min sya'airiddin. Menampakkan kegembiraan di hari raya ya adalah termasuk syiar di antara syiar-syiar agama ya. Demikian juga di antara hikmahnya adalah kita bersenang-senang dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada kita. Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-fakir." Makanlah darinya ya, wa at'imu, dan berikanlah makanan kepada mereka yang membutuhkan, kepada para fakir ya. Jadi kita dianjurkan untuk bersenang-senang dan dianjurkan juga untuk berbagi ya, agar saudara-saudara kita yang lain juga bergembira ya. Nah, selanjutnya hadis yang ke-7 masih berkaitan dengan ibadah kurban, yaitu tentang usia hewan kurban ya yang boleh untuk disembelih. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah yang sudah umurnya, illa ayyasura alaikum fatadbahu jada'atan minadh-dha'n, kecuali kalau sulit bagi kalian mendapatkan yang sudah berumur ya, maka tidak mengapa bagi kalian untuk menyembelih jada'ah dari dha'n, dari domba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang aturan, salah satu aturan rambu-rambu dalam hewan kurban, di mana Islam mensyariatkan kepada kita bahwa ibadah kurban ini ada aturan-aturannya tentang jenisnya, di mana jenisnya harus dari bahimatul an'am ya, yaitu yang kambing, sapi dan unta. Tentang usianya harus musinnah. Kalau unta minimal adalah 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing ya minimal 1 tahun ya. Kemudian juga tentang waktu penyembelihannya sudah diatur, yaitu setelah sholat Idul Adha, tidak boleh sebelumnya ya, bahkan sebelum sholat pun tidak boleh ya. Dan akhirnya yaitu hari-hari tasyrik, akhir hari tasyrik tanggal 13 setelah terbenamnya matahari ya. Maksudnya adalah bahwa ibadah kurban ini ada aturan-aturannya ya, ada aturan-aturannya yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah tentang usia ya, usianya. Untuk unta ya musinnahnya adalah dengan 5 tahun. Untuk sapi ya usianya adalah 2 tahun. Untuk kambing usianya adalah 1 tahun ya. Maka tidak boleh kemudian menyembelih yang kurang daripada itu, sebagaimana tidak boleh seorang menyembelih selain dari jenis yang sudah ditentukan. Kalau ada orang nyembelih misalkan ayam atau bebek ya, karena nggak mampu menyembelih kambing misalkan,
maka ini tidak sah sebagai ibadah kurban. Kalau sebagai daging biasa mau makan, ya silahkan. Tapi kalau sebagai ibadah kurban, maka itu tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kita berpindah pada hadis yang ke-8. Masih berkaitan tentang ibadah kurban, yaitu tentang cacat-cacat hewan yang ada pada kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri berkhutbah kepada para sahabat. Dari sahabat Bara' anil Bara' ibni Azib qala, dari Bara' bin Azib beliau mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, Rasulullah SAW pernah berdiri kepada kami seraya mengatakan, arba'un la tajuzu fil adhahi, ada 4 cacat yang tidak boleh ada dalam hewan kurban. Wa fi riwayatin la tujzi, dalam riwayat yang lain tidak sah. Jadi tidak boleh dan tidak sah. Yang pertama, al-awra'u al-bayyinu awaruha, yaitu hewan yang buta sebelah dengan sangat jelas. Wal maridatu al-bayyinu amaraduha, yang kedua adalah hewan yang sakit parah, jelas sakitnya. Wal arja'u al-bayyinu dhal'uha, kemudian yang pincang, yang pincang, yang sangat jelas pincangnya. Wal kasiratu allati la tunki, dan yang keempat adalah yang tua, tidak berdaging, tidak berdaging, maka ini tidak diperbolehkan. Taib. Hadis ini ma'asyiral muslimin berkaitan tentang hewan kurban, hendaknya bagi kita untuk selektif dalam hewan kurban. Jangan sampai ada kita menyembelih hewan kurban tapi memiliki cacat-cacat yang parah seperti tersebut di dalam hadis ini, karena itu akan mempengaruhi keabsahan keabsahan ibadah kurban kita. Dan cacat dalam hewan kurban terbagi menjadi 2. Ada cacat-cacat yang haram, bahkan menjadikan ibadah kurban seseorang tidak sah. Yang kedua adalah cacat yang makruh dan tidak menjadikan hewan tersebut, hewan yang cacat tersebut menjadikan tidak sah, tidak. Artinya dia tetap sah walaupun ada cacat tersebut. Adapun yang pertama, yaitu cacat yang mempengaruhi keabsahan dalam ibadah kurban, yaitu cacat-cacat yang disebutkan di dalam hadis ini. Di mana dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 4 cacat. Yang pertama yaitu cacat matanya, buta sebelah, picek. Yang kedua adalah yang sakit parah. Yang ketiga yang pincang parah. Dan yang keempat adalah yang tua yang tidak berdaging. 4 cacat ini mempengaruhi keabsahan hadis, mempengaruhi keabsahan ibadah kurban. Kalau ada hewan yang memiliki cacat salah satu dari 4 cacat ini, maka tidak sah hewan kurbannya. Yang kedua adalah cacat-cacat yang makruh. Apabila ada pada hewan kurban, maka hewan kurbannya tetap sah. Tapi sebaiknya yang paling afdal adalah kita cari yang tidak memiliki cacat. Misalkan seperti tanduknya pecah, giginya rompal, telinganya terluka, atau mungkin ekornya putus dan sebagainya, maka ini tidak mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Artinya kalaupun ada cacat tersebut,
hewan kurbannya tetap sah sebagai ibadah kurban. Tapi lebih bagus lagi kalau tidak memiliki cacat. Hendaknya bagi kita untuk mengagungkan syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya bagaimana hewan kurban yang kita kurbankan itu betul-betul ya bagus, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana beliau memilih hewan kurbannya, hewan kurban yang bagus, yang gemuk, ya, sebagai bentuk pengagungan kepada syiar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-9 tentang beberapa hukum seputar ibadah kurban. An Anasin qala, dari sahabat Anas yaitu Anas bin Malik, beliau mengatakan, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing yang bagus, yang gemuk, aqranaini, yang bertanduk. Dzabahahuma biyadih. Rasulullah SAW menyembelih, ya, 2 kambing tersebut dengan tangannya sendiri. Wasamma, dan beliau bertasmiyah, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan bismillah. Wa kabbar, dan mengucapkan Allahu Akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya pada kedua sisi leher kurbannya. Taib. Jadi hadis ini memberikan kepada kita beberapa hukum. Yang pertama adalah hendaknya bagi orang yang berkurban, ya, berkurban untuk dirinya, untuk yang dirinya yang masih hidup, bukan diberikan kepada yang sudah meninggal dunia, karena dia lebih butuh kepada pahala. Yang kedua, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, anjuran bagi kita untuk berkurban dengan yang jantan, walaupun kalau ada yang berkurban dengan yang betina pun boleh, tapi lebih bagus yaitu dengan yang jantan, karena lebih kuat, lebih gemuk. Yang ketiga, anjuran bagi kita untuk berkurban dengan yang bertanduk, walaupun kalau misalkan menyembelih yang tidak bertanduk sah, ya. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, bahwa dianjurkan bagi orang yang menyembelih sendiri, ya, tidak diwakilkan. Itu lebih bagus, ya, walaupun kalau seandainya diwakilkan juga boleh. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah, ya, anjuran untuk membaca bismillah, dan ini hukumnya wajib ketika mau menyembelih, ya. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah hendaknya kita bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar ketika akan menyembelih, ya, dan itu hukumnya sunnah, ya, dan itu hukumnya sunnah. Intinya hadis ini memberikan kepada kita beberapa hukum yang berkaitan dengan ibadah kurban, ya. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kurban, agar ibadah kurban kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas pada kesempatan malam ini, ya, beberapa hadis yang berkaitan dengan ibadah kurban. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada hari Rabu, ya, sisa 3 hadis yang berkaitan dengan hari Arafah, hari raya Idul Adha, dan hari Tasyrik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah dan memberikan semangat kepada kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.